Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pembelajaran mengenai pengenalan SQL untuk query data akuntansi. Pertama-tama kita masuk ke dalam slide pendahuluan. Pada slide pertama ini kita dapat melihat bahwa perkembangan teknologi digital membuat perusahaan menghasilkan data yang sangat banyak setiap harinya. Data tersebut bisa berasal dari berbagai aktivitas perusahaan seperti transaksi penjualan, pembelian, pembayaran, serta pelanggan sampai dengan data keuangan. Masalahnya, data dalam jumlah besar tertentu akan sulit jika harus diolah secara manual. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan teknologi yang dapat membantu mengolah data tersebut. Salah satu teknologi yang dapat digunakan adalah SQL. SQL dapat membantu kita mengambil data, mengolah data yang ada di dalam database. Dalam akuntansi, SQL bisa digunakan untuk mencari transaksi tertentu, menghitung total penjualan, menganalisis biaya, membantu proses audit, sampai menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan. Jadi inti dari pembahasan ini adalah bagaimana seorang akuntan dapat memanfaatkan SQL untuk mengolah data akuntansi secara lebih cepat dan terstruktur. Di slide selanjutnya ada pengertian SQL dan database. SQL dan database adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database. Kalau kita sederhanakan, database bisa kita ibaratkan sebagai tempat penyimpan data perusahaan. Misalnya, perusahaan memiliki data pelanggan, data transaksi, data penjualan, dan data pembelian. Dan data persediaan. Semua data tersebut dapat disimpan secara terstruktur di dalam database, sedangkan SQL adalah bahasa atau perintah yang kita gunakan untuk mengambil atau mengolah data yang ada di dalam database tersebut. Sebagai contoh, perusahaan memiliki tabel pelanggan dan tabel transaksi. Data pelanggan berisi nama dan identitas pelanggan, sedangkan data transaksi berisi tanggal yang dilakukan. Kedua tabel tersebut dapat dihubungkan menggunakan ID pelanggan. Jadi, database berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, sedangkan SQL digunakan untuk berinteraksi dengan data yang tersimpan di dalam database tersebut. Tabel selanjutnya ada komponen dan dasar database. Untuk memahami cara kerja SQL, kita juga perlu memahami komponen dasar dalam database. Yang pertama ada data table. Tabel digunakan sebagai tempat untuk menyimpan data. Misalnya kita memiliki tabel pelanggan dan tabel transaksi. Kemudian ada kolom. Kolom menunjukkan jenis data yang disimpan. Contohnya dalam tabel transaksi terdapat ID transaksi, tabel transaksi, dan total transaksi. Selanjutnya ada baris. Satu baris biasanya menunjukkan satu record atau satu data. Misalnya satu baris menunjukkan satu transaksi penjualan. Kemudian ada primary key. Primary key adalah identitas unik yang membedakan satu data dengan data lainnya. Contohnya ID transaksi. Yang terakhir ada for each key digunakan untuk menghubungkan satu data table dengan tabel lainnya. Contoh, tabel pelanggan memiliki ID pelanggan sebagai primary key. Kemudian ID pelanggan tersebut juga terdapat pada tabel transaksi sebagai for each key. Dengan hubungan ini, kita bisa mengetahui transaksi tertentu dilakukan oleh pelanggan siapa. Jadi, memahami hubungan antara komponen ini penting karena dalam praktiknya, data perusahaan biasanya tidak disimpan dalam satu tabel saja, tetapi dalam beberapa tabel yang saling berhubungan. Tabel selanjutnya ada query dan select. Setelah memahami database, sekarang kita masuk ke query. Query adalah perintah yang kita gunakan untuk meminta atau mengolah data dari database. Salah satu perintah SQL yang paling dasar adalah select. Select digunakan untuk mengambil atau menampilkan data. Pada contoh pertama, kita menggunakan select bintang dari tabel transaksi. Tanda bintang berarti kita ingin menampilkan seluruh kolom yang ada dalam tabel transaksi. Sedangkan pada contoh kedua, kita hanya memilih 3 kolom, yaitu ID transaksi, tanggal, dan total. Artinya, kita tidak perlu menampilkan semua data yang ada, tetapi hanya informasi yang memang kita butuhkan. Dalam akuntansi, ini sangat berguna. Misalnya, seorang akuntan hanya ingin melihat daftar transaksi dan nilai transaksinya. Akuntan tidak perlu mengambil seluruh informasi yang ada di dalam database. Cukup memilih kolom yang dibutuhkan menggunakan select. Selanjutnya ada where dan order by.
Where digunakan ketika kita ingin menampilkan seluruh data, tetapi hanya data yang memenuhi kondisi tertentu. Misalnya, perusahaan memiliki ribuan transaksi dan ingin mencari transaksi yang nilainya lebih dari 5 juta. Kita bisa menggunakan where untuk menyaring data. Kemudian ada order by. Order by yang digunakan untuk mengurutkan data. Pada contoh ini, kita menggunakan dash yang berarti data diurutkan dari nilai terbesar ke yang terkecil. Dalam bidang akuntansi dan audit, kedua perintah ini sangat berguna. Misalnya, auditor ingin mencari transaksi dengan nilai yang besar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Auditor dengan menggunakan where untuk menyaring transaksi dan order by untuk mengurutkan berdasarkan nilai transaksi. Dengan demikian, proses pencarian data yang sebelumnya membutuhkan waktu yang lama dapat dilakukan dengan lebih cepat menggunakan SQL. Di tabel selanjutnya ada group by dan fungsi agregasi. Group by digunakan ketika ingin mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu. Misalnya kita ingin mengelompokkan transaksi berdasarkan pelanggan. Kemudian kita bisa menggunakan fungsi agregasi untuk melakukan perhitungan. Sum digunakan untuk menghitung total, count untuk menghitung jumlah data, AFG untuk mencari rata-rata, max untuk mencari nilai terbesar, dan min untuk mencari nilai terkecil. Pada contoh query ini, kita menggunakan sum untuk menghitung total penjualan dan group by untuk mengelompokkan hasil berdasarkan ID pelanggan. Sebagai contoh, jika satu pelanggan memiliki transaksi sebanyak 5 kali, maka SQL akan menjumlahkan seluruh transaksi pelanggan tersebut dan menghasilkan total penjualannya. Dalam akuntansi, kemampuan ini sangat berguna karena perusahaan biasanya memiliki ribuan bahkan jutaan transaksi. Dengan SQL, akuntan tidak perlu menghitung satu persatu secara manual. Selanjutnya ada having. Having itu biasanya digunakan bersama dengan group by. Kalau sebelumnya kita menggunakan group by untuk menghitung total penjualan setiap pelanggan, sekarang kita ingin menyaring hasilnya. Misalnya kita hanya ingin melihat pelanggan yang total penjualannya lebih dari 10 juta. Maka kita dapat melakukan having. Perbedaan sederhananya, where digunakan untuk menyaring data sebelum dikelompokkan, sedangkan having digunakan untuk menyaring hasil setelah data dikelompokkan. Jadi, dalam contoh ini, pertama-tama SQL menghitung total penjualan setiap pelanggan. Setelah itu, having akan memberikan pelanggan yang total penjualannya lebih dari 10 juta. Dalam konteks akuntansi, informasi seperti ini dapat membantu perusahaan mengetahui pelanggan mana yang memberikan kontribusi penjualan terbesar. Selanjutnya ada join. Join digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel atau lebih yang memiliki hubungan tertentu. Misalnya, nama pelanggan berada di tabel pelanggan, sedangkan nilai transaksinya berada di tabel transaksi. Kalau kita ingin menampilkan nama pelanggan dan nilai transaksi secara bersamaan, maka kita perlu menggabungkan kedua tabel tersebut menggunakan join. Kedua tabel tersebut dapat dihubungkan karena memiliki ID pelanggan yang sama. Dalam praktik akuntansi, penggunaan join sangat penting karena data perusahaan biasanya tidak disimpan dalam satu tabel. Data pelanggan, data transaksi, produk, pembayaran, dan persediaan bisa berbeda di tabel yang berbeda. Dengan join, kita dapat menggabungkan informasi tersebut sehingga analisis menjadi lebih lengkap. Selanjutnya ada contoh query dalam data akuntansi. Pada slide ini, saya memberikan contoh bagaimana beberapa perintah SQL dapat digunakan secara bersamaan untuk melakukan analisis akuntansi. Misalnya, perusahaan ingin mengetahui pelanggan mana yang memiliki total penjualan paling besar. Pertama, kita menggunakan join untuk menggabungkan tabel pelanggan dengan tabel transaksi. Kemudian, kita menggunakan sum untuk menjumlahkan seluruh transaksi masing-masing pelanggan. Setelah itu, group by digunakan untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan nama pelanggan, dan yang terakhir, order by dash digunakan untuk mengurutkan hasil dari nilai penjualan terbesar sampai yang terkecil. Dari hasil query ini, manajemen dapat langsung mengetahui pelanggan yang memberikan kontribusi paling besar, penjualannya yang paling besar. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan strategi bisnis, misalnya memberikan program loyalitas kepada pelanggan utama atau mempertahankan hubungan dengan pelanggan yang memiliki kontribusi yang besar.
Slide selanjutnya ada penerapan SQL dalam akuntansi. Kalau kita lihat dari penerapannya, SQL memiliki banyak manfaat dalam bidang akuntansi. Pertama, ada analisis penjualan. Akuntan dapat menggunakan SQL untuk mengetahui total penjualan atau melihat pelanggan dan produk yang memiliki penjualan besar. Yang kedua, ada analisis biaya. Data biaya dapat dikelompokkan berdasarkan jenis biaya atau departemen sehingga perusahaan dapat mengetahui pengeluaran terbesar. Ketiga, ada analisis piutang. SQL dapat membantu menemukan pelanggan yang memiliki piutang besar atau transaksi yang belum dibayar. Yang keempat, ada analisis persediaan. Perusahaan dapat mengetahui produk mana yang paling banyak terjual dan produk mana yang masih memiliki stok tertinggi. Yang kelima, ada audit, yaitu auditor dapat menggunakan SQL untuk mencari transaksi yang tidak biasa, transaksi dengan nilai besar, transaksi duplikat, atau transaksi yang terjadi di luar periode yang seharusnya. Jadi, SQL tidak hanya digunakan oleh orang IT, tapi juga dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam akuntan dan auditor. Nah, auditor ingin mencari transaksi di atas 100 juta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, auditor dapat menggunakan query dan where untuk menyaring transaksi tersebut. Selanjutnya ada materi SQL bagi akuntan, manfaat SQL bagi akuntan. Penguasaan SQL memberikan manfaat yang cukup besar bagi seorang akuntan. Pertama, SQL dapat mempercepat pekerjaan karena akuntan dapat mengambil data secara otomatis tanpa harus memeriksa satu persatu. Yang kedua, SQL dapat mengurangi pekerjaan manual. Misalnya untuk menghitung total ribuan transaksi, kita tidak perlu lagi tuh menjumlah secara manual. Yang ketiga, SQL dapat membantu dalam proses audit karena auditor dapat mencari transaksi tertentu berdasarkan kriteria yang dia butuhkan, yang auditor butuhkan. Selain itu, SQL juga membantu akuntan menghasilkan informasi yang lebih cepat sehingga manajemen dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia. Oleh karena itu, di era digital seperti sekarang, kemampuan SQL dapat menjadi salah satu keterampilan tambahan yang penting bagi seorang akuntan. Di slide selanjutnya ada hubungan SQL dengan data analitik. Data transaksi awalnya tersimpan di dalam database. Namun, data tersebut belum tentu langsung memberikan informasi yang dibutuhkan. Dengan menggunakan SQL, kita dapat mengambil data yang relevan, menyaringnya, mengkelompokkannya, dan melakukan perhitungan. Setelah data tersebut diolah, kita bisa mendapatkan informasi atau insight. Sebagai contoh, perusahaan memiliki data jutaan transaksi. Dengan SQL, perusahaan dapat menghitung total penjualan setiap pelanggan. Dari hasil tersebut, perusahaan dapat mengetahui pelanggan mana yang paling besar berkontribusinya. Informasi tersebut kemudian dapat digunakan manajemen untuk membuat keputusan bisnis. Jadi, SQL merupakan salah satu tahap penting dalam data analitik karena membantu mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih bermakna. Di slide selanjutnya itu ada tantangan penggunaan SQL. Walaupun SQL memiliki banyak manfaat, penggunaannya juga memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, kita perlu memahami dasar-dasar SQL dan struktur database agar query yang dibuat dapat menghasilkan informasi yang benar. Yang kedua, kesalahan dalam menulis query bisa menyebabkan hasil analisis yang salah. Karena itu, akuntan harus tetap melakukan pengecekan terhadap hasil query. Yang ketiga, kualitas data juga sangat berpengaruh. Jika data yang dimasukkan ke dalam database sudah salah atau tidak lengkap, maka hasil analisis yang diperoleh juga bisa salah. Selain itu, data akuntansi dan keuangan merupakan data yang sensitif sehingga keamanan dan akses terhadap database harus diperhatikan. Jadi, penggunaan SQL harus diikuti dengan pemahaman mengenai kualitas data, keamanan data, dan struktur database. Kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan, sebagai kesimpulan dari materi ini, SQL merupakan bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dengan data yang tersimpan di dalam database. Dalam bidang akuntansi, SQL dapat membantu kita mengambil data, menyaring data, bahkan kondisi tertentu, mengelompokkan data, melakukan perhitungan, dan menggabungkan data dari berbagai tabel. Beberapa perintah dasar seperti select,
where, order by, group by, having, dan join dapat digunakan untuk melakukan berbagai analisis data. Penerapannya juga cukup luas, mulai dari analisis penjualan, biaya, piutang, persediaan, sampai membantu proses audit. Jadi, menurut saya, SQL menjadi salah satu kemampuan yang penting untuk dipelajari oleh mahasiswa akuntansi, karena perkembangan profesi akuntansi saat ini semakin berkaitan dengan teknologi dan data analitik. Seorang akuntan tidak hanya perlu memahami angka dan laporan keuangan, tetapi juga perlu memahami bagaimana data tersebut dapat diolah menjadi informasi yang berguna bagi perusahaan. Dengan kemampuan SQL dan data analitik, akuntan dapat bekerja lebih efektif dan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai pengenalan SQL untuk query data akuntansi. Dari materi yang telah dibahas ini, kita dapat memahami bahwa SQL dapat membantu akuntan dalam mengakses dan menganalisis data secara lebih cepat dan terstruktur. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya SQL dalam bidang akuntansi dan data analitik. Sekian pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.